Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita patut bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walau banyak keraguan kita, banyak tekanan hidup yang hadir dalam kehidupan kita, terlebih-lebih akibat pandemi COVID-19 ini. Mulai dari tanggal 22 Maret 2020, atas anjuran dan himbauan pemerintah dan juga pimpinan gereja kita HKBP oleh Epuyeporus untuk mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga physical distancing dan juga social distancing, sehingga terhitung mulai 22 Maret 2020 kita tidak melakukan ibadah, bahkan kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya di gereja sebagaimana mestinya, dan juga tidak melakukan kegiatan ibadah pertanyaan yang seyogianya kita lakukan setiap hari Rabu jam 20. Keadaan ini masih berlangsung sampai saat ini karena penularan virus corona masih tetap berlangsung. Bahkan sampai saat ini jumlahnya masih di atas ribuan. Secara khusus di daerah kita, akibat pandemi virus corona tersebut memang sangat nyata kita rasakan. Walau kita bersyukur kita disertai oleh Tuhan, sampai saat ini belum ada jemaat HKBP Bonang Indah yang dikatakan positif virus corona. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, melihat apa yang terjadi saat ini, pemerintah kita telah menetapkan sebuah masa yang disebut dengan new normal life dan berdamai dengan corona. Artinya melakukan berbagai kegiatan dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan, untuk tetap menjaga physical distancing dan juga social distancing. Hal itu juga dikuatkan oleh surat edaran Menteri Agama yang mengizinkan untuk beribadah di rumah ibadah masing-masing, sekali lagi dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan, dan juga dengan surat pastoral Eporus HKBP dan juga surat pastoral dari Preses HKBP Distrik 21 Banten. Berangkat dari situ Bapak Ibu, HKBP Resort Bonang Indah melakukan rapat lewat rapat Parhaladu Resort, dan juga ditindaklanjuti dengan rapat Parhaladu yang dilakukan saat melakukan sermon Parhaladu, memutuskan bahwa kita akan melakukan ibadah minggu di HKBP Bonang Indah dan juga gereja-gereja yang ada di Resort Bonang Indah mulai tanggal 5 Juli 2020. Sekali lagi, mulai 5 Juli 2020 kita akan melakukan ibadah di 4 waktu. Yang pertama jam 6
jam 8, jam 10, dan jam 5. Sekali lagi, jam 6, jam 8, jam 10, dan jam 17 atau jam 5 sore. Yang akan mengikuti ibadah dalam setiap pembagian waktu itu juga akan diaturkan sesuai dengan kelompok wek dan akan dijadwalkan oleh Parhaladu. Untuk tanggal 5 Juli 2020 kita akan beribadah bersama di rumah Tuhan di gereja ini mempergunakan bahasa Indonesia keseluruhan ibadah. Dan nanti kelanjutannya juga akan berganti. Dan khusus tanggal 5 Juli 2020 yang beribadah jam 6 adalah WEK 1A dan WEK 5. Beribadah jam 8 adalah WEK 2. Beribadah di jam 10 adalah WEK 1B dan WEK 4. Dan di jam 17 atau jam 5 adalah WEK 3. Kenapa ada sebutan 1A dan 1B, Bapak Ibu? Karena waktu yang kita berikan adalah 4 kali kegiatan, sementara WEK yang ada di HKBP Bonang Indah ada 5. Nanti pengaturan selanjutnya akan disampaikan lewat warta jemaat kita dan lewat media pengumuman yang langsung disampaikan oleh sekretariat gereja kita ke nomor WA kita masing-masing. Dan juga pertanggungan WEK akan kita laksanakan di gereja mulai tanggal 1 Juli 2020 masuk jam 20. Dan khusus yang pertama nanti tanggal 1 Juli tahun 2020 yang menjadi tuan rumah adalah WEK 1. Demikian selanjutnya nanti akan bergilir. Setiap kegiatan yang kami maksudkan tadi Bapak Ibu saudara-saudara tetap harus memperhatikan mengacu kepada protokol kesehatan. Untuk itu gereja telah dipersiapkan oleh Parhaladu kita supaya kita tidak melanggar aturan protokol kesehatan tersebut. Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan nanti ketika hendak memasuki gereja, setiap jemaat diharuskan terlebih dahulu untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Parhaladu atau gereja kita telah mempersiapkan 3 wastafel yang ada di depan gereja dan juga di samping gereja. Dan ketika mau atau hendak mencuci tangan, tetap jaga jarak dengan jarak minimal 1,5 meter. Dan setelah mencuci tangan, sebelum memasuki gedung gereja, setiap orang tanpa terkecuali harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh, suhu badan. Dan setiap orang yang suhu badannya di atas 37,1 dengan memohon maaf tidak diperbolehkan mengikuti ibadah. Yang suhu badannya di atas 37,1 tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah. Kami himbau kepada seluruh jemaat dan juga Parhaladu yang mungkin dari rumah ada sakit flu, demam, batuk, dihimbau untuk tidak beribadah di gereja. Dan setelah itu memasuki gedung gereja tetap memakai masker yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing. Dan yang berikutnya, memasuki ruang gereja untuk duduk di tempat duduk atau bangku yang tersedia yang tidak ada tanda silangnya. Untuk pertama nanti akan dipandu oleh
perhaladu kita. Dan yang berikut, selama kegiatan ibadah dan juga sebelum dan sesudah ibadah tidak diperbolehkan bersalaman, dan 3, boleh berfoto bersama. Sekali lagi, tidak diperbolehkan untuk bersalaman dan juga foto bersama. Di dalam ibadah tidak ada kur secara langsung, sehingga diharapkan ibadah sudah selesai dalam waktu 1 jam. Dan yang berikut, Bapak Ibu, dalam setiap ibadah kita akan melakukan pengumpulan persembahan setelah khotbah. Persembahan kita setelah khotbah sekali ke depan dengan mengisi 3 kantong persembahan yang telah disediakan. Sekali lagi, kita melakukan pengumpulan persembahan sekali setelah khotbah, persembahan diantar ke depan dengan mengisi 3 kantong yang telah dipersiapkan baik di bawah dan juga di atas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sangat bersukacita, dan itu akan menjadi sukacita kita bersama kalau semua anjuran, himbauan yang disampaikan kepada kita untuk dapat kita lakukan, kita turuti, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan yang paling utama, Bapak Ibu, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari dunia ini dan juga dari negara kita, khususnya dari daerah kita, di mana HKBP Bonang Indah berdiri sebagai perwujudan penampakan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Shalom.